Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Break Seia-Ia episode ke-11. Oke, hari ini host yang akan menemani saya yaitu Kak Wija. Di pamflet sebenarnya Uzi, tapi karena ada kendala jadi digantikan dengan Kak Wija. Hari ini kita akan berbicara menggali hasil penelitian langsung dari penelitinya mengenai suku Kajang tuh guys. Jadi sambil tunggu Kak Wija dan pemateri, saya mau menyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman yang telah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Halo Kak Asmar, terima kasih sudah bergabung. Halo Egi, terima kasih sudah bergabung. Oke, Kak Wija sudah bergabung. Undang dulu. Halo Kak Wija, apa kabar? Kedengaran suaraku Kak? Kami ini boleh diterima undangannya. Iya, kenapa tidak dapat bergabung ya? Saya coba undang ulang Ki, Kak. Oke. Bisa Kak? Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ayo, berantakan. Jelas sih suaraku Kak? Ya, jelas-jelas. Iya, makasih Kak Mimin sudah mau bergabung di Break Seia-Ia. Iya. Iya. Tidak juga. Kak Wija, bagaimana kedengaran juga suaranya? Kak Wija, halo. Mungkin dengan Kak Wija kurang baik. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung. Hari ini saya dan Kak Wija akan mewawancarai Kak Mimin, salah satu kakak psikologi angkatan 2014. Jadi kita akan menggali hasil penelitian langsung dari penelitinya Kak Mimin mengenai suku Kajang. Oke, terima kasih untuk teman-temannya Kak Mimin juga sudah bergabung. Sudah dibuatkan juga pantun. Aduh, jaringannya. Halo Kak Mimin, bisa dimulai? Atau masih terkendala jaringan dulu? Ya, Oh iya. Apa kabar Kak? Bagaimana kesibukan tak sekarang? alhamdulillah kondisi baik. Kesibukannya kayak begitu jadi kantor. Rutinitas. Oh iya. Sekarang sama Kak Karmi Kak. Dan Karmi memang bilang divisi sibuk sekali Ki. Lumayan.
Iya. Ini Kak, kita kan mau meneliti mungkin menggali wawancara Ki tentang hasil penelitian tak di suku Kajang. Terus Iya. informasi dari Kak Asmar bilang kami itu sebenarnya dari suku Kajang Ki. Iya, tapi saya sebenarnya bukan suku Kajang. Kan kalau di Kajang itu kan ada eh kayak dua suku gitu ya. Ada yang bagian suku Kajang dalam, ada yang Kajang luar. Hmm, Saya dari Kita Kajang. Kajang luar, Kajang luar. Hmm. Kalau yang Kajang dalam itu ada satu yang anak psikologi juga, teman angkatan itu Kak Roslina. Mungkin kapan-kapan bisa diajak juga join. Oh iya. Semoga berkesempatan. Iya. Terus Kak, sebelum tak masuk ke dalam penelitian tak, mau tanya dulu, kenapa akhirnya bisa Ki masuk psikologi, Kak? Apakah itu pilihan tak atau ada alasan lain? Sebenarnya dulu pas daftar itu tidak pernah kepikiran untuk masuk psikologi. Awalnya saya pilihan pertama itu kan saya lulus SNPTN. Mhm. Pilihan pertama dulu itu kimia bilingual. Kemudian pilihan kedua itu psikologi. Itu pun Mhm. waktu teman yang daftarkan. Dia dulu daftar di psikologi Unhas, pilihan pertama. Saya bingung mau daftar pilihan kedua itu apa. Akhirnya disarankan di psikologi UNM. Coba. Ternyata lulusnya di psikologi. Berarti dari coba-coba di Kak. Berarti sebelumnya ada gambaran tak tentang apa psikologi itu? Iya, eh, cuma tahu tahu psikologi itu ilmu kejiwaan. Cuma kalau muatannya di dalam, bagaimana kuliahnya, bagaimana eh, apa-apa yang dipelajari dalam itu belum ada gambaran pada saat mendaftar. Iya. Jadi ini kita cap-cip jadi pilih psikologi, lulus, tapi jadi lulusan terbaik dan pertama di angkatan tak. Itu berapa lama Ki Hmm, kuliah, Kak? Alhamdulillah saya 3 10. 3 tahun 10 bulan. Iya, 3 tahun 10 bulan. Itu berarti tercepat Ki di angkatan tadi, Kak. Iya, saya pertama, terus saya lihat buka-buka tadi, scroll-scroll di CIA ya. Hmm. Ternyata yang teman sama-sama aku ini wisuda ada 3 orang. Saya bertiga kan di angkatan di awal Hmm. yang lulus 4 tahun. Ternyata mereka sudah duluan live di CIA. Iya, Siapa itu, Kak? Kak Tami, iya, Tami sama Wiwi. Kak Wiwi. Wiwi. Siapa kira-kira nama panggilannya di psikologi, Kak? Siapa di Wiwi? Wiwi, Wiwi. Siapa lagi namanya Wiwi itu? Tapi tadi saya lihat anunya, Oh, sudah Mi juga. iya, sudah. Aduh, lupa Kak juga ada kayaknya kakak yang tergambarkan mungkin beda nama panggilan Ki. Terus memang Kak angkatan tak masih dikejar-kejar Kim di saya ya. Next episode bahkan angkatan tak lagi Kak Kiki. Oh, Kiki, iya, iya. Yang anak lapas, Iya. bukan ya? Eh, terus Kak kasih dulu tips ke adik-adik karena banyak mini adik psikologi yang bergabung. Bagaimana caranya lulus di psikologi 3 tahun 10 bulan. Padahal orang itu standarnya di psikologi 5 tahun. Bagaimana, Dik? Saya sebenarnya, saya dulu, mungkin saya juga tergolong orang yang dipermudah sama Hmm. Allah mungkin. Bukan mungkin, kayaknya saya tergolong anak yang dipermudah oleh Allah, karena dulu kan itu zaman-zaman 2018 itu ke bawah, itu kan dosen, kan jalur satu pintu untuk pengajuan judul. Itu bahkan teman-teman itu ada sampai berapa kali pengajuan judul tidak diterima. Saya itu waktu pengajuan judul 1 kali langsung tembus, padahal saya pikirnya nggak bakal lolos. Jadi mungkin dipermudah sih. Kemudian dapat pembimbing juga. Alhamdulillah, yang Pak Dekan sekarang sangat-sangat membantu, mempermudah juga, jadi aman sampai selesai. Kak, Tapi kalau kalau saya kemarin itu tips and triknya, saya
percaya dengan apa yang bisa saya lakukan gitu. Kalau saya kerjakan laporan, kerjakan tugas, ujian, saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu yang terbaik. Jadi meskipun teman-teman bilang, salah ini, keliru ini, tidak ini kak. Saya lebih percaya dengan apa yang aku kerjakan. Saya begitu, jadi aman sampai terakhir. Kemudian fokus. Misalnya saya kemarin itu memang fokus di terkait suku Kajang. Jadi saya gali di situ, saya dari kuanti, dari kuali sampai ke skripsi, bahkan itu sebenarnya memang udah berkelanjutan saya dalami, jadi alhamdulillah lancar. Tapi Kak, ini kan maksudku kuliah tak 3 tahun 10 bulan. Berapa lama Ki ini kerja skripsi? Di 2018 itu saya ujian proposal. Iya, pertama Ki juga. Iya, ujian proposal itu di Januari. Saya sebenarnya target itu waktu bisa dapat di bulan 4. Di bulan 4 bisa wisuda. Tapi karena sesuatu dan lain hal, beberapa hambatan, mengubah metode penelitian, kemudian diskusi juga sama pembimbing 2 itu waktu Ibu Kurniati Zainuddin, ada beberapa yang masih perlu revisi, akhirnya tidak dapat di bulan 4. Selesainya itu pas ujian akhir itu di bulan 29 Juni. Jadi dari Januari sampai Juni. Berarti sekitar 6 bulan nih Kak. Iya. Kak Wija, tapi bisa di mute dulu. Iya, oke. Berarti dari sumber Kak Wija memang ini suaranya tadi. Tamiji. Berarti itu Kak, 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahunan aja kuliah. Berarti tidak ada mengulang tak di situ Kak selama jadi mahasiswa? Tidak ada kendala berat, tidak ada kendala sama dosen dan segala macam. Jalan mulus saja semua. Alhamdulillah tidak ada sih mengulang. Cuma kalau dibilang hambatan ya sama aja teman-teman yang lain. Termasuk di eksperimen dan praktikum yang lain, termasuk juga di psikometri. Agak-agak Selain ini. itu Kak, selama kuliah Ki, aktivis Ki jadi Kak, lembaga di kampus? Sempat ikut sih, cuma ya begitulah. Di FSC saya kader FSC, terus dari FSC ke Maperwa. Maperwa 1 periode Kak? Iya, 1 periode. Selesai 1 periode tak, tapi 3 tahun 10 bulan Ki juga selesai. Iya, selesai di FSC, lanjut di Maperwa juga selesai. Baru fokus untuk susun. Bagaimana itu tipsnya dulu, kasih adik-adik tahu yang masih kuliah dan masih bertanya-tanya bagaimana, karena kan sekarang Kak standar memang 5 tahun, masih kayak dulu maksudnya. Sebenarnya bagi waktunya sih. Kapan harus selesaikan tugas dengan kapan harus berorganisasi. Kalau kemarin kan biasa juga di sekret kan bukan cuma tempat untuk bahas organisasi. Sekret kan juga bisa jadi tempat atau lokasi untuk saling berbagi, sharing sama teman-teman. Jadi saya biasa manfaatkan juga sekret, jadi sekalian di sekret kita juga sekalian kerja sambil diskusi sama teman-teman. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya kalau terkait organisasi dan cepatnya orang selesai. Buktinya banyak juga teman-teman yang lain yang bisa selesai cepat dan tepat waktu dan berorganisasi juga. Bagaimana Kak? Ini Kasmar kasih tambahan Kak, penalaran juga katanya. Penalaran udah selesai. Oh, udah selesai Kak Kasmar, itu udah masukkan tadi. Terus Kak, ini kan tadi kita bilang kalau judul tak itu sebelumnya pernah nih kita teliti di salah satu tugas kuliah Kak atau bagaimana? Iya, saya mulai dari kuanti, kuali,
kualitatif, terus apa yang terakhir ya? TPS. Ya, TPS, TPS. Jadi memang itu terus yang saya kembangkan. Saya pertama dikuantikan, terus sudah itu dikualikan, terus di TPS juga saya kembangkan lagi di kuali. Kemudian itu data awal kan kalau di TPS kan sudah ada data awal ya. Kita kan Iya. harus turun ambil data. Data dari TPS itu yang saya masukkan di latar belakang. Jadi saya tidak ambil data ulang lagi, data awal kembali pada saat sudah diterima judulnya. Jadi sudah ada datanya, ceritanya. Jadi tinggal dikembangkan di latar belakang. Itu juga mempermudah sekali tuh kalau kita fokus. Memang perencanaan dari beberapa semester sebelum akhir itu kita sudah tentukan, oh saya mau fokusnya nanti di sini, menelitinya ini, permasalahan sudah ada, tinggal dikembangkan, kita mau arahkan ke kuantika, ke kualika. Sebenarnya itu enak kalau begitu. Sangat-sangat membantu menurut saya. Berarti tidak pernah Ki memang ganti topik Pi Kak? Eh tidak, memang itu terus yang saya ini. Oh, jadi ini penelitian Kak, itu saja kita kembangkan terus. Eh, terus Kak, ini variabel tak itu terus juga. Iya, terus Akhirnya ini apa Kak? nanti Eksperimen ya? eh, tidak, dia itu sebenarnya kan kalau di saya Oh, kuali kuali. ya kualitatif, fleksibel terkait judul. Jadi dia bisa berubah di akhir. Bahkan Iya. pada saat kita ujian, saya itu bahkan sudah ujian baru judulnya berubah. Ujian hasil. Ya, ujian hasil, selesai ujian hasil, terus disarankan untuk mengubah judul supaya bisa mengcover semua variabel yang muncul di hasil penelitian. Hmm. Berarti ini yang dari dulu, dari kuanti kualiji kita pakai Kak yang kepercayaan patuntung. Iya, Oh iya, bisa kita kuanti itu jelaskan Kak, apa itu kepercayaan patuntung? eh, kepercayaan patuntung itu sebenarnya kepercayaan adat sih sebenarnya di kawasan adat Amat Tua Kajang. Jadi kepercayaan itu eh, sinkrenitas kayak digabungkan dengan ajaran Islam. Mereka secara sadar mengaku sebagai Islam, tetapi secara syariat mereka tidak menjalankan, tetapi menjalankan ajaran adat. Itu kayak kepercayaan, dulu itu saya ambil kepercayaan Islam Patuntung. Jadi ceritanya mereka menggabungkan Islam dengan ajaran adat mereka sendiri, begitu. Oh, ini pengalaman tak Kak atau sesuatu yang di lingkungan tak saja terjadi? Atau jauh dari lingkungan tak cuma karena ada di budaya itu apa bagaimana? Saya sebenarnya uh, berpikirnya itu kemarin muncul pertanyaan, kan kalau kita tahu, kan saya ambil subjek adalah remaja, subjek Iya. penelitian saya remaja. Kan kalau kita tahu remaja itu masa-masa peralihan, masa-masa mencari jati diri, masa-masa labil. Nah, terus ini kondisinya remaja di kawasan adat Amat Tua Kajang itu sekarang, remaja-remaja di dalam itu sudah mulai sekolah keluar, di luar kawasan adat. Nah, mereka di dalam itu kan awalnya mereka terima yang itu tadi, ajaran kepercayaan patuntung. Tetapi ketika mereka keluar dari kawasan adat, mereka sekolah, mereka dapat ajaran Islam yang sesuai tuntunan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Sunnah. Nah, itu yang saya mikirnya tidak mungkin, tidak akan ada masalah di situ. Karena mereka terima ajaran yang berbeda, ajaran keagamaan yang berbeda. Ada yang dari dalam kawasan adat dan ada yang dari luar. Jadi itu yang saya gali, bagaimana mereka, bagaimana gambaran pelaksanaan kepercayaan mereka terkait dua ajaran
yang mereka terima tersebut. Oke. Kayaknya Kak Wija, dari ekspresinya mau bertanya, saya persilahkan bagi Kak Wija. Terus waktunya ambil data nih. Ya ini sebagai Mimin laki-laki pertama di angkatan 14 juga ya yang selesai ini. Kemarin waktu ambil data ini kendalanya terkendala nggak waktu cari? Sebenarnya kendalanya ini pada saat penelitian ya. Iya. Kalau pada saat penelitian kan kita ceritanya menyurat ya untuk penelitian. Terus saya pakai teknik saya itu tidak langsung ke dalam kawasan adat. Saya menyurat ke sekolah. Jadi saya difasilitasi oleh sekolah untuk mewawancarai anak-anak yang sekolah tersebut yang dari kawasan adat di sekolah. Kan kalau akses untuk masuk lagi ke kawasan adat ya tahu lah ya, kemudian aksesnya agak sulit. Kemudian untuk ketemunya anak-anak juga di dalam kawasan adat menceritakan bertanya-tanya terkait kepercayaan ya agak sensitif. Jadi saya hindari untuk bertanya pada saat di rumah dalam kondisi ada kehadiran orang tua. Jadi saya manfaatkan pada saat mereka di waktu sekolah supaya lebih enak bicaranya, tidak ada yang ganggu atau bagaimana, tidak ada intervensi maksud saya. Jadi kayak lebih kerjasamanya sama sekolah dia pada langsung ke kawasan adatnya. Iya, jadi saya kerjasamanya itu ke sekolahnya supaya lebih gampang untuk menjangkau anak-anak yang dari kawasan adat tersebut. Berarti banyak nih itu Kak, karena kan sempat Ki kuantikan Ki juga. Iya, kalau di Kuanti itu kemarin kan nggak sampai ambil data ya. Dia cuma di batas pembuatan instrumen. Kalau di TPS kemarin baru ambil data, tapi kalau Kuanti belum Kalau sempat kuali ambil Kak, data. kuali, oh ya sama jadi. Kuali tidak juga. Oh tidak juga. Nanti di TPS kalau tidak salah ya, baru ini ambil data. Dia cuma sampai di bab 3. Kalau di Kuali juga itu waktu. Kalau tidak salah ya, tidak salah ingat. Halo Kak, ada kakak bertanya apa ini pembahasan? Aisyah, ini Wija. Terus Kak, ini tadi ada bergabung juga Awan Ilmiah, dia juga dari Kajang dan meneliti juga tentang budaya Kajang. Masih ada nih, Awan mau bertanya? Nah ini, kayaknya keluar kita tadi. Kak Wija ada masih mau kita tanyakan mengenai kendala-kendala selama penelitiannya, Kak Mimin? Saya lebih ke ini kan mungkin lagi pertama nih ya, dari 14 apa ada motivasi nggak yang bikin mobil lebih cepat ibaratnya motivasi langsung mau penelitian di Kajang biar selesai gitu. Apa Wija? Putus-putus Ki. Pada saat kemarin tuh penelitian ibaratnya kendalanya ini tidak terlalu banyak gitu, terlalu banyak ibaratnya ada signifikan kemudahan gitu dalam penelitian. Ada motivasi nggak nih yang bikin ini mau cepat selesai? Oh, motivasi ya. Siapa yang mau jadi mahasiswa tuh?
Berarti cepat Ki, bosan di Kak. Karena paling cepat dikit lagi capek Ki lagi. Enggak juga sih, faktor beasiswa juga dulu kan saya anak bidik misi. Kalau lewat 4 tahun kan harus bayar eh, sendiri. Jadi akhirnya mau tidak mau harus selesai ini 4 tahun paling lama. Hmm, ada target-targetnya. Dari penelitianmu, ada enggak ibaratnya sesuatu yang menarik yang mudah, yang bisa dilanjutkan sama peneliti muda? Sebenarnya eh, banyak hal menarik dari hasil penelitian yang saya peroleh. Kemudian banyak muncul juga variabel-variabel baru, variabel-variabel yang bisa dikembangkan sama teman-teman. Kayak misalnya di social influence itu kan, kalau kita bicara social influence sebenarnya itu tuh payung dari beberapa variabel. Ada di situ di dalam konformitas, kemudian ada obedience, ada uh, uh, kesepakatan. Jadi banyak yang muncul pada saat meneliti kemarin. Kemudian muncul juga harga diri, acceptance. Jadi itu sebenarnya bisa lebih digali, bisa dijabarkan kembali bagaimana variabel-variabel yang muncul dari hasil penelitian tersebut. Kak, tadi belum Pak Ki, jelaskan Ki, sebenarnya kayaknya melompat di Kak Wija, harusnya apa dulu hasil penelitian tak gitu. Akhirnya karena tidak ada kita singgung hasilnya tadi Kak. Kita Uh, cuma jelaskan prosesnya bagaimana pengambilan data tak supaya aman Ki dan tidak menyinggung budayanya juga kajang dalam. uh, Hasilnya tuh kan kemarin saya anggapan pertama, kenapa anak-anak ini masih melaksanakan ajaran adat, kepercayaan adat. Uh, saya anggapanku yang pertama itu adalah ada yang namanya kepatuhan atau obedience atau kepatuhan. Jadi itu bagaimana orang mengubah perilaku, perasaan, pikiran karena adanya tekanan dari orang yang memiliki power, misalnya orang tua atau pemimpin adat di kawasan adat Amatoa, yaitu Amatoa atau yang disebut Amma. Jadi saya pikirnya begitu. Jadi di awal penelitian itu yang saya fokusi. Bagaimana menggambarkan kepatuhan anak-anak remaja untuk melaksanakan kepercayaan patuntung tersebut. Tetapi ternyata setelah melakukan penelitian, ambil data, kemudian coding dan sebagainya, kemudian muncullah ternyata mereka di dalam itu, remaja-remaja di dalam itu bukan hanya ada yang patuh, tetapi ternyata ada yang konformitas. Ternyata ada yang ikut-ikutan karena orang lain lakukan, jadi dia lakukan. Jadi ceritanya karena orang-orang di sekitarnya lakukan, maka dia laksanakan. Dia tidak mau dibilang, ini tuh tidak patuh terhadap adat. Jadi dia takut akan tekanan kelompok, baik itu yang sifatnya real maupun yang hanya ada di pikirannya. Jadi yang buat-buat, meskipun itu tidak secara real muncul itu akibat. Ternyata ada remaja yang begitu, konformitas. Yang pertama tadi kepatuhan, ya sudah jelas. Ternyata ada juga beberapa remaja dari hasil penelitian tersebut, memang dia takut sama amma, takut sama orang tua. Kemudian muncul juga yang namanya harga diri. Ternyata banyak remaja yang melaksanakan itu ajaran karena merasa bahwa mereka harus laksanakan itu karena harga diri mereka sebagai remaja di kawasan adat, bahwa siapa lagi yang mau melaksanakan itu adat kalau bukan mereka. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya belief. Memang beberapa remaja ternyata percaya bahwa kalau mereka tidak laksanakan, mereka akan kena karma, mereka akan kena penyakit dari yang dari kepercayaan tersebut. Jadi mereka memang percaya bahwa apapun adat yang dilaksanakan itu ada maknanya untuk mereka. Dan kalau tidak dilaksanakan akan berakibat fatal ke mereka. Itu
lebih ke penerimaan, acceptance ceritanya. Mereka percaya memang itu ajaran. Jadi ternyata dari hasil tersebut saya jabarkan, oh ternyata mereka bukan cuma patuh, cuma ada muncul obedience. Mereka ternyata banyak faktor yang bisa menyebabkan mereka melaksanakan secara garis besar. Itu hasil penelitian kemarin. Dan didapatnya itu hasil penelitian juga melalui beberapa proses, karena sebenarnya proses pengambilan data itu kemarin saya sempat mengubah metode. Awalnya kan ada metode yang itu waktu belum cukup populer. Sebenarnya dia antara kuali dengan kuanti. Apa ya? Metode apa ya? Apa sih? Saya lupa. Sama dengan yang dipakai sama Kak catcalling itu waktu apa sih? Indigenous. Kak Mekar. Indigenous. Iya, Kak Mekar. Indigenous. Cuma Kak Mekar itu kan, kalau indigenous itu dia cuma menyebar kuesioner, tetapi populasinya itu besar. Jadi hasilnya nanti dia tinggal melalui beberapa pengkodian data. Saya sempat ikuti itu. Saya sebar kuesioner ke semua populasi, kan itu waktu populasinya cuma 53 orang. 28 orang remaja yang usia remaja yang ada di SMP, kemudian ada 25 orang yang di SMA. Semua saya jadikan subjek penelitian, jadi tidak menggunakan sampel, tetapi semua populasi saya ambil. Tapi ternyata itu kurang bisa menggali data yang kami terima itu, kurang bisa menjabarkan, artinya kurang mendalam, kurang bisa digambarkan hasil dari penelitian karena jumlah populasi yang kecil. Akhirnya dari situ diskusi lagi kepada pembimbing, diarahkan untuk jawaban sudah ada data, sudah ada untuk semua populasi 53 orang, sudah ada pengkodean, sudah ada hasil. Kemudian kita dari situ kita itu jadikan sebagai penyaringan subjek yang akan diwawancara. Jadi beberapa orang yang jawaban dari kuesionernya itu yang perlu digali, artinya dia ekstrim, tidak di rata-rata. Jawabannya kurang mendetail atau yang paling sangat mendetail. Jadi dia ekstrim, tidak di rata-rata. Jadi kita gali, kemudian kita pilih 9 orang, akhirnya diwawancara semua, kemudian baru dijabarkan. Muncullah hasil dari penelitian tersebut. Saya pikir demikian. Kayak presentasi kan di akhir, saya pikir demikian. Bagaimana Kak Bija dengan jawaban kami ini yang panjang sekali, ini penjelasannya detail nih, sampai nak ingat semua jumlahnya. Memang Bang ini orangnya sangat mendetail. Ini sekali lagi nih, ini bukan seminar untuk nyari jabatan, jadi nanti aja. Jadi awal tadi ini sebar angket gitu ya. Jadi dari angket itu kau pilih-pilih orang yang akan menjadi subjek penelitianmu, gitu deh. Kemarin sebenarnya itu kuesioner atau angket itu yang sebenarnya instrumen penelitian utama, cuma kemarin terlalu kecil populasinya, akhirnya diubah. Itu cuma dijadikan penyaring, filter untuk memilih subjek yang akan diwawancara. Sebenarnya itu kemarin itu angket itu sebenarnya sudah jadi instrumen penelitian utama, tapi gara-gara itu ya jadi berubah. Jadi seandainya kalau misalnya tidak mesari gitu dari 50-an subjek itu, sebenarnya itu sudah menjadi hasil penelitian kan.
Iya, cuma sudah ada hasil, cuma kurang mendetail, kurang bisa eh, menggambarkan, kurang bisa kita menggali info dari hasil dari kuesioner tersebut. Terus yang memutuskan bahwa itu masih kurang dalam itu keinginanmu sendiri untuk lebih mendalami ataukah ada saran dari pembimbing? Kalau saya kemarin karena mau cepat selesai, saya merasa cukup. Kan itu waktu saya mau kejar bulan Aprilnya tuh. Jadi saya merasa cukup. Tapi pada saat sudah coding, itu saja codingnya sudah makan beberapa waktu. Saya sampai dibantu sama teman-teman di saya Quartivo. Kemudian ternyata sampai di pembimbing, pembimbing merasa ini masih kurang memuaskan hasilnya, jadi perlu didalami lagi. Akhirnya diteruskan meskipun terjadi beberapa perdebatan ya, mengulang diperbaiki, mengulang diperbaiki, akhirnya disepakati oh ya perlu didalami kembali. Oke, Maki Kawija. Teman-teman yang nonton juga boleh bertanya di kolom komentar. Bingung Kak juga karena kayak mulus sekali jalannya Kak Mimin kuliah. Kayak tidak ada mengulangnya, tidak ada kendalanya. Meneliti juga 6 bulan. Tapi sebenarnya kalau di psikologi sudah banyak yang meneliti tentang adat Kajang. Sejauh yang saya tahu, pada saat saya meneliti itu waktu belum ada yang meneliti terkait di kawasan adat Tamatoa Kajang. Setelah saya kayaknya itu, yang tadi saya sampaikan, Kak Roslina, nggak tahu dia jadi atau tidak pada saat pengajuan, dia mengajukan ini juga. Cuma dia dengan variabel yang berbeda dan metode yang berbeda. Oh, mungkin di akhir ini pertanyaannya Kakak Fani. Masih ada Kak Wija? Atau Kak Fani mau dulu? Kalau tidak ada, bubar Maki. Apa tahu dari pertanyaan ada sesuatu yang bisa dikembangkan lagi. Kak, ini kan tadi karena bilang masuk psikologi karena coba memilih itu ikut teman tak dan akhirnya lulus. Pas masuk di psikologi tuh mengarah tidak langsung minat tak ke sosial kah, perkembangan kah, atau bagaimana? Atau enggak kita jalani memang saja? Ya, itu juga yang lucu. Sebenarnya saya dulu fokusnya ke psikologi perkembangan. Pokoknya semua mata kuliah perkembangan, saya suka perkembangan, terutama perkembangan anak ya. Ikut psikologi anak usia dini, psikologi bermain, anak berkebutuhan khusus, dan yang lain-lain. Tapi di akhir saya bergeser ke psikologi sosial untuk penelitian. Tapi itu kan mengarah ke perkembangan, tapi kenapa kuanti kuali tidak ada yang perkembangan Kak? Saya minat di psikologi perkembangan memang, tapi kayaknya saya itu waktu sudah terkungkung dengan saya harus meneliti di Kajang, harus meneliti terkait ini. Akhirnya pada saat dekat-dekat ke penyusunan penelitian, selalu pasti
nggak pernah kepikiran perkembangan, tapi selalu pasti yang berkaitan dengan bagus, yang variabel yang bagus untuk ke psikologi, ke budaya itu selalu ke sosial, akhirnya melenceng ke sosial. Terus ini Kak, ini karena tadi kita bilang masih sangat kurang yang meneliti tentang Kajang. Terus dari Kak Fani, apa saran untuk orang yang mau lanjutkan penelitiannya Kak? Siapa tahu bisa jadi referensi. Hmm, ini Fani orang mana? Orang Bulukumba. Hmm. Oh iya, kalau saya saran kok begini, kalau mau meneliti, kan itu penelitian tidak boleh yang mempersulit kita, tidak boleh yang eh, tidak kita kuasai, eh, kemudian pemilihan subjek juga jangan sampai kita tidak bisa jangkau. Jadi kalau misalnya mau meneliti di kawasan adat Amatua Kajang, sebenarnya di dalam kan itu banyak hal unik yang bisa sebenarnya digali, banyak hal unik yang bisa digambarkan terkait kehidupan sosialnya, kemudian bagaimana gaya hidup, lifestyle-nya di dalam, kan itu beda dengan orang di luar. Banyak sebenarnya yang bisa digali dari di kawasan adat Amatua Kajang. Cuma itu memang tantangan yang paling utama itu kalau kita mau meneliti di kawasan adat kan bisa tidak dijangkau, orang-orang yang ada di dalam. Misalnya kita pilih uh, ibu rumah tangga misalnya, atau orang-orang dewasa di kawasan adat. Kita pilih subjeknya umur-umur dewasa. Itu apakah bisa kita jangkau? Misalnya mereka itu ada kesibukannya, kalau siang itu mereka tidak bisa didapat di rumah, jadi mereka itu balik ke rumah pada saat mau gelap. Itu harus dipertimbangkan semua. Kemudian sensitivitas topik yang mau dibahas terkait di kawasan adat Amata itu kan harus diperhatikan. Orang-orang di dalam itu karena mereka juga agak berbeda dengan orang di kawasan luar, jadi banyak topik-topik itu yang kita harus perhatikan supaya tidak menyinggung, tidak mengganggu ketentraman orang-orang di dalam. Kemudian banyak juga aturan-aturan terkait kita tidak boleh masuk pakai sendal, masuk pakai ini, itu semua harus dipertimbangkan kalau kita mau meneliti. Kalau kita sanggup, sebenarnya di kawasan adat Amatua Kajang itu sangat menarik untuk didalami. Tapi kalau memang tidak sanggup dari awal, lebih baik saya sarankan tidak usah ambil yang yang agak-agak menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau sanggup, orang apalagi kalau orang Kajang bisa dijangkau, ada keluarga yang bisa bantu, tidak apa-apa. Lebih bagus lagi, lebih beda dengan yang lain. Kalau misalnya banyak yang lain subjeknya mahasiswa, subjeknya pekerja, subjeknya siapa, jadi lebih beda aja gitu penelitiannya. Kalau soal perizinan untuk masuk penelitian di sana, bagaimana Kak? Apakah tidak masalah kalau kita bukan orang sana tapi mau meneliti di sana? Tadi sebenarnya mungkin Kak Fani baru masuk di tengah live karena tadi Kak Mimin sudah jelaskan, bilang agak sensitif kalau mau meneliti tentang itu di dalam. Jadi Kak Mimin tuh minta izinnya lewat sekolah gitu. Sebenarnya welcome, orang di sana welcome juga menerima, cuman ya siap-siap fisik dan mental saja kalau mau meneliti di sana. Tidak masalah, perizinannya itu juga ke kantor desa, kalau misalnya ke sekolah, kalau mau ke dalam itu ke kepala desa. Bisa, mereka itu terima kalau mau ada yang meneliti ke sana. Biar bukan orang di dalam, cuma kan keterbatasannya lagi, misalnya kita mau meneliti di dalam, apalagi kalau ya kuali itu agak-agak ini, karena terkendala bahasa misalnya. Di sana kan bahasanya mereka tidak lancar bahasa Indonesia, apalagi kalau yang orang-orang yang tua itu di sana, mereka itu bahasanya bahasa konjo. Bisa tidak
teman-teman misalnya yang mau meneliti di sana menggunakan bahasa konco, jangan sampai mereka bilang A, diartikan B, jadi hasil penelitiannya ngawur, jadi begitu. Oke, Fani, bagaimana? Mungkin sebentar kan mau jadi save live-nya ini di IG. Boleh Fani nonton ulang untuk pertimbangkan kembali kalau mau meneliti, lanjutkan penelitian dari kami ini. Gitu. Terus masih ada pertanyaan lagi Kak Wija? Jadi ibaratnya kalau mau dapat hasil yang bermakna sepadan dengan tantangan, jadi Iya, jadi kalau misalnya ini nih, kalau dari hasil dari pembahasannya ini, jadi untuk adik-adik mending untuk pilih penelitian itu yang ibaratnya mudah dia jangkau di. iya. Kalau saya sarannya begitu ya, mudah dijangkau, yang dipahami dengan baik. Kan saya dulu memang orang Kajang, jadi saya pede untuk meneliti di sana. Jadi baik secara eh, adat istiadat, secara bahasa juga, insya Allah saya itu waktu saya yakin bisa. Jadi saya pede meneliti. Tapi kalau teman-teman bisa, why not? Jadi pilih yang gampang-gampang saja. Bagaimana Kak Wija? Iya sih, saya sepakat juga sih sama Mimin yang mudah dijangkau. Soalnya kalau kita meneliti, biasanya ada saja hal-hal yang bisa jadi kendala, ya. Takutnya menjadi penghalang besar untuk selesai. Ya, biasanya kan teman-teman ada yang memilih untuk ganti judul dan sebagainya kan. Susah juga nih kalau pas penelitian baru mau ganti lagi hasil penelitiannya kan. Oke deh. Ini ada pertanyaan yang terakhir Kak. Apa makna dari penelitian tak untuk kita sendiri? Karena meneliti tentang budaya Kajang dan orang Kajang juga. Kak termut mungkin anu tak kita. Kalau dari hasil penelitiannya, kalau kuanti kan saya sebenarnya orang yang memang pro kuali. Saya menganggap orang itu tidak boleh dinilai cuma dari angka begitu kan, harus didalami, harus digali kalau kita mau tahu gambarannya, gambaran lebih detail, lebih jelasnya terkait suatu permasalahan. Dari hasil penelitian itu saya sebenarnya dapat insight yang pertama itu bahwa kita dalam meneliti tidak boleh cuma memakai kacamata kuda. Terlebih kalau menggunakan kuali, kita tidak boleh keras kepala bahwa harus, kalau A harus jadi A begitu di akhir. Bisa jadi kita inputnya A, keluarannya nanti jadi B, kayak saya yang alami. Ternyata saya cuma mau fokus di gambaran kepatuhan dalam melaksanakan kepercayaan adat Patuntung di kawasan adat Amat Tua Kajang. Ternyata di akhir saya dapat yang lebih. Ternyata saya bisa rangkum, jadikan di pengaruh social influence gitu, gambaran social influence orang-orang yang melaksanakan ajaran adat Amat Tua. Jadi tidak boleh kita itu yang tadi pakai kacamata kuda. Kemudian meneliti di sana, saya temukan bahwa hal menarik para remaja di sana itu karena mereka selalu dibenturkan dengan kondisi yang berbeda ya dengan remaja pada umumnya. Mereka selalu dibenturkan dengan kondisi di mana di dalam itu selalu masih tertinggal, masih tradisional, sementara di luar itu sudah modern. Jadi mereka kayak beberapa juga
responden atau subjek saya itu merasa rendah diri karena mereka itu tertinggal dari orang-orang di luar. Mereka itu sebenarnya banyak permasalahan yang berkaitan dengan self, bagaimana ya, mengenai kepercayaan diri, mengenai harga diri. Mereka itu sangat sensitif juga terkait itu selain ajaran-ajaran adat yang di dalam. Saya pikir kalau teman-teman mau menggali lagi, ada teman-teman yang mau meneliti, itu mungkin bisa jadi penelitian yang menarik gitu. Bagaimana menggambarkan apa-apa yang mereka rasa melihat orang-orang di luar yang sudah maju, yang sudah pakai HP, sementara mereka harus patuh, tidak bawa HP, tidak pakai lampu di rumah, tidak pakai listrik. Saya pikir itu deh. Kak Wija masih ada tambahan? Sudah Mi? Selesai Mi? Teman-teman masih ada yang teman-teman yang mau bertanya nih. Oh ini ada dari Kak Fani tadi, makasih kakak-kakak informasinya. Oh. Oke deh, kalau sudah tidak ada dari teman-teman dan sudah dari Kak Wija, mungkin ada yang mau disampaikan Kak Mimin untuk penonton saya iya? Apa Dik? Lanjutkan. Skripsita. Bagus ini, bagus. Iya. Lanjutkan kini konten-kontennya. Kalau saya lihat scroll tadi bagus untuk jadi bahan referensinya teman-teman juga yang sedang berjuang dengan skripsinya, bisa dapat tips and trick, bisa dapat ide juga. Karena tadi kalau saya itu tadi sudah sampaikan beberapa variabel yang bisa diteliti di kawasan adat Tambatoa Kajang. Semoga ada yang tertarik untuk melanjutkan. Amin. Oke, makasih Kak Mimin, makasih Kak Wija, makasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton episode ke-11 Break Saya Iya. Saya akhiri ini sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mimin. Yo, bro. See you. Yos.